satu ketidakpercayaan tadi. PKB maju satu langkah akan mengundang tadi, ya kan? Tapi satu sisi Partai Umat malah diserang Golkar tadi. Diserang Golkar dengan apa? Buka bersama bareng yang notabene mungkin itu adalah segmen dari Partai Umat. Gimana? Ya, jadi kalau kita bicara tentang ketidakpercayaan anak muda nih sebenarnya ini 50-50 ya. Maksudnya ada banyak sekali anak muda yang sebenarnya udah terbentuk nih mindset politiknya, seperti ya tadi sudah dikatakan, anak-anak dari organisasi kita mulai berbicara, advokasi, sehingga akhirnya kita turun atau terjun ke bidang tersebut begitu. Dan ketika kita membagikan ide-ide kita tadi, kita juga tertrigger nih untuk mungkin melakukan aksi-aksi tersebut gitu. Mungkin ada sebuah perkataan Berger tuh menyatakan kalau demokrasi itu sebenarnya ketika orang-orang melakukan demokrasi, mereka percaya melakukan sesuatu dan influence sesuatu ketika mereka melakukan itu sendiri gitu. Jadi ya anak-anak muda juga sebenarnya mereka mau terjun sendiri gitu, mereka mau ngelakuin itu sendiri supaya tersampaikanlah apa yang mereka katakan tadi. Kita sebenarnya punya banyak bukti konkret ya. Mungkin seperti yang diketahui ketua umum kami Bapak Ridho itu merupakan ketua umum termuda satu Indonesia di usianya 36 tahun begitu. Terus jadi di saat sekarang ini sebenarnya kami ini sangat bersemangat sekali untuk bisa tidak hanya menampung nih, tapi juga melakukan aksi sebenarnya. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan. Kita tahu contohnya seperti tadi masalah tenaga kerja misalnya gitu. Pendidikan ini kan sebenarnya masalah kita semua seperti itu ya. Jadi yang harus kita lakukan juga adalah meningkatkan kesadaran anak-anak muda nih bahwa pentingnya skill, bagaimana mereka berkompetensi seperti itu, bagaimana mereka bisa menjalani bagaimana mereka bisa menjawab sebuah persoalan yang ada di lapangan kerja seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang akan kita lakukan bersama di sini, dan seperti yang Bapak bilang tadi juga sebenarnya banyak nih kita sekarang mungkin untuk campaign atau kampanye itu kita nggak boleh ke tempat-tempat tertentu ya Pak ya. Padahal ini sangat disayangkan. Jika kita bicara negara lain, mereka tuh sudah sangat terbuka ya. Saya kasih contoh, dulu saya di Amerika Serikat, itu saya SMA, saya punya tugas 2 dari sekolah. Pertama, saya harus ikut kampanye. Jadi saya ikut kampanye presiden saat itu, zamannya Donald Trump. Lalu kedua adalah kita juga melakukan yang namanya door to door, di mana kita mengencourage anak-anak nih, waktu itu Gen Z berarti ya, yang saat itu sudah bisa voting untuk melakukan voting gitu. Jadi sebenarnya itu sudah bukan lagi hal yang tabu seperti itu. Hal-hal seperti itu ya. Kalau boleh tahu waktu itu usia berapa? Saat itu saya berusia 15 tahun. 15 tahun. Iya. Sudah dilibatkan dalam politik. Iya, gitu. Jadi benar-benar sangat surprising gitu, dan mungkin itu juga yang membuat saya yang jujur, saya juga sama mungkin seperti anaknya Bapak nih dulu. Aduh, kayaknya di Indonesia bisa apa sih saya bisa nggak didengarkan sama orang gitu. Tapi di situ juga muncul nih, oh benih-benih saya harus bisa melakukan sesuatu gitu. Bagaimana saya kayaknya Gen Z ini punya tipe-tipe, kita tuh pengen banget bisa melakukan sesuatu yang impactful. Jadi kalau kita mulai dari organisasi, kita ingin impactful gitu. Kerjaan kita juga mau impactful. Jadi hal membuat saya akhirnya I will return to Indonesia, I will try my best tuh. Dan ya ada banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Jadi balik lagi tadi wadahnya gitu. Jadi politik ini tadi kan, lingkaran politik ini dianggap dulu tuh orang-orang elit aja nih, kayak orang-orang yang senior yang sudah benar-benar mengerti, yang sudah berkecimpung di bidangnya gitu. Dan kayaknya kita di sini takut gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah tidak ya. Kita bisa lihat sekarang semua partai politik gitu, semua organisasi itu membawa anak-anak seumuran kita gitu. Dan memang ada perbedaan, walaupun milenial dan Gen Z itu sebenarnya hampir mirip secara usia, tapi secara generasi kita berbeda. Jadi kalau generasi itu kan ada 2 ya perbedaannya, biasanya dari waktu, periode hidup, dan kedua adalah common experience. Jadi memang common experience yang kita punya Gen Z ini berbeda gitu. Jadi kita punya banyak aspirasi jadinya, karena kita punya kita keras kepala jujur, dan kita juga sangat punya ambisi yang sangat tinggi, dan seperti yang dikatakan tadi juga kita sangat entrepreneurial. Bahkan sebenarnya menurut riset nih, kita tuh lebih entrepreneurial daripada Gen Y atau milenial gitu. Jadi
ya tidak bisa dipungkiri anak-anak muda sekarang juga punya banyak startup, kita punya banyak ide-ide bisnis dan lain sebagainya. Dan ini membuktikan bahwa anak-anak itu punya aspirasi loh di Indonesia gitu. Mereka mau memajukan Indonesia melalui caranya sendiri. Nah, ini juga saya senang sekali sih dengar dengan Mas Rizky juga. Jadi ada banyak sekali yang mungkin kita bisa lakukan juga ke depannya ya. Jadi nggak cuman anak muda yang aktif organisasi, tapi juga content creator. Kita kayaknya rebutan nih nanti untuk mengajak, memberikan aspirasinya gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan aksi-aksi di lapangan ke masyarakat, ke sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin tidak melakukan kampanye ya, tapi lebih ke gerakan yang bisa membantu masyarakat gitu. Saya sendiri sejujurnya sangat concern tentang bagaimana kita bisa menggunakan kompetensi gitu, skill untuk di masa depan gitu. Jadi yang sering saya lakukan adalah saya suka sekali nih membagikan kesadaran kepada masyarakat, ke anak-anak muda nih. Kalau misalnya ke luar negeri itu bukan hal yang sulit. Jadi ke luar negeri ini adalah batu loncatan. Bukan kita mau mendedikasikan hidup kita di luar negeri, tapi kita belajar ilmunya, balik ke Indonesia kita gunakan dengan baik. Itu pertama. Kedua, kita juga mau membuat warga-warga kita nih sadar bahwa sebenarnya ada banyak sekali opportunity di luar sana kita gitu. Jadi ada banyak yang berpikir, oh mungkin kalau ke luar negeri kalau nggak kaya banget, pintar banget. Padahal nggak seperti itu gitu. Jadi ada banyak sekali yang nanti kita ingin juga mungkin lakukan dengan cara memberikan support dari bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan opportunity di luar negeri gitu ya, atau melalui beasiswa dan lain sebagainya. Karena itu juga sudah kita rencanakan juga dan akan kita lakukan gitu. Ditambah lagi sebenarnya jika kita bicara elektabilitas Gen Z dan milenial, menurut Central Politic Communication Studies nih tahun 2021, itu sebenarnya Partai Umat yang notabene-nya sangat baru ya, itu kita sudah masuk top 10. Jadi sebenarnya kita sangat bersemangat sekali nih, kayaknya Gen Z sama milenial walaupun ada mungkin orang berpikir oh politik identitas ini jadi barrier, padahal tidak sama sekali kayak gitu. Bang, langsung diambil Bang, katanya pasarnya tadi udah masuk, gimana Bang? Kalah saingan kayaknya Bang. Iya, welcome. Jadi memang semakin banyak kita ada di sana, maka akan semakin membuat sebuah opini baru, gitu ya. Karena tadi saya sedikit inilah agak memprihatinkan apa yang disampaikan tadi. Memang kalau bicara tentang anak muda bahwa untuk mencapai sebagai politik praktis itu mesti melalui jenjang kematangan. Menurut saya tidak demikian, tidak harus demikian, begitu ya. Karena sejak dini pun kalau kita punya edukasi yang baik, saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Sis Vanessa. Jadi sejak dini dari usia 15 tahun misalnya mereka atau 16 tahun mereka sudah di-encourage untuk menuju itu menjadi sebuah tujuan hidup misalnya. Bahwa tidak perlu mereka harus berpikir bahwa harus jadi dokter dulu, harus jadi pengusaha dulu, baru berpolitik, harus punya uang banyak dulu baru berpolitik. Tetapi itu menjadi sesuatu yang memang passion dalam hidupnya. Sejak dini itu udah diedukasi, itu akan sangat bagus begitu ya. Nggak perlu harus, maaf tadi ya, kalau tadi saya dengar dari senior kami ini, masuk organisasi dulu begini-begini, matang baru masuk ke politik. Tapi nggak harus seperti itu. Menurut saya harusnya tidak demikian. Kita harus memberikan sebuah kebebasan juga. Tadi kan kita sepakat tadi semua bahwa Gen Z bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek. Bang Tony, gimana Bang? Saya yakin sepakat itu. Nggak perlu lagi Bang katanya Bang. Cara pikir beliau keliru. Salahnya? Saya ceritakan dulu, ketika di zaman kami teknologi itu nggak ada. Saat ini sudah dipengaruhi, maka saya tekankan jangan teknologi yang mengendalikan Anda. Anda harus mengendalikan teknologi. Nah, saat ini kan kita mengatakan anak-anak kita banyak sekarang dia dipengaruhi teknologi tersebut. Nah, pola pikirnya mereka pun lebih cenderung ya berdasarkan teknologi. Pada zaman kami tidak mendapat seperti ini. Wadah kami itu memang harus step by step. Ya, sekarang bisa saja instan. Kita lihat aja, gampang aja kok buat partai politik dengan modal aplikasi bisa. Ya, tapi yang disampaikan oleh Bro Yudi tadi, kira-kira tidak perlu berorganisasi dulu untuk masuk ke politik. Justru itu. Seperti itu kan? Ya, justru itu harus kita matang. Di situ yang kita salah saat ini. Iya.
Coba kalau yang instan itu bagus nggak? Tidak. Yang instan tuh yang seperti apa misalnya? Coba kalau pisang dikarbit, rasanya gimana? Ya. Pisang dikarbit itu. Ya, tapi Manisnya kalau, kurang. Wah, kalau pisang dia dengan alami dia, Ya. tumbuh dia, kuat lah, kokoh. Ya. Pondasinya kuat. Kira-kira seperti itu. Saya contohkan anak saya ajak kok. Dilihatnya tiap hari bapaknya. Ya, dia nggak tertarik. Tapi dia lebih tertarik dengan gadget dia. Makanya dia dengan ini dia berani keluar negeri dia. Sama yang dibilang si adik tadi. Tidak susah keluar negeri. Betul nggak susah. Nggak susah. Gampang keluar. Betul gampang. Dia pun pergi saja. Ya sudah. Saya katakan. Kalau dalam hati kecil saya maunya ikutlah ini. Sebagai orang tua maunya ikut. Tapi dia nggak menerima. Gitu. Ada bantahan Bang, kayaknya gatel mau bantah kayaknya. Ya, enggak. Konteksnya adalah kita saat ini sedang bagaimana memikat generasi. Ya. Itu jangan lepas dari tema itu, ya kan? Kita berharap sebanyak mungkin Gen Z ada di sini, gitu. Dan kita tadi sudah sepakat bahwa kita menjadi subjek. Maka kalau dibilang instan itu adalah hal yang ini, memang saya juga sepakat. Memang harus ada proses di sana. Makanya prosesnya harus lebih dini. Makanya pendidikan politik harus diberikan sejak dini. Dan itu yang tidak kita dapatkan di negara ini. Karena ada pembatasan-pembatasan yang memang tidak bisa kita lakukan pemberian pendidikan politik sejak dini. Seandainya tadi kalau kita bisa mendengar dari sharing yang disampaikan oleh Sis Vanessa, itu terjadi di Indonesia, maka akan saya yakin ada sebuah kematangan waktu dia sudah masuk di dalam jenjang kuliah, mereka sudah siap masuk dunia politik. Di tingkat pusat sudah disampaikan itu. Di tingkat pusat sudah disampaikan ide-ide bahwa politik itu harus memang sejak dini. Sudah dimulai. Jadi begini, waktu saya membawa ini bukan berdasarkan teori, tetapi juga dari PSI membuktikan walaupun kami tidak masuk dalam parlemen di Senayan, tapi waktu dengan jumlah 76 anggota dewan yang ada dan memang majority ada di DKI, dan kita juga bisa melihat bagaimana sepak terjang anak muda yang tidak takut bahaya. Dalam arti dia berani vokal. Kita tahu kita nggak sebut namanya. Bagaimana dia mengungkapkan tentang bagaimana anggaran itu waktu dia ditabiskan atau dilantik menjadi anggota dewan, dia belum selesai kuliah, tapi dia matang. Waktu dia dilantik jadi anggota DPRD Jakarta, dia belum selesai kuliah, baru 2 bulan kemudian dia kuliah, matang ternyata. Dia bisa menyuarakan banyak hal karena berangkat daripada idealisme. Itu maksudnya. Saya tidak membantah apa yang disampaikan tentang kematangan, perlu matang, tetapi bukan berarti proses itu harus dimulai sejak mulai kuliah. Tapi mungkin dari sejak dini, usia 15 misalnya. Nah, itu yang saya tanggapin. Gitu. Jadi disebutkan pemerintah tidak memberi pendidikan politik. Sejak kita menduduki bangku sekolah, sudah ada pendidikan Pancasila. Politik itu loh. Dilanjutkan lagi, saya tidak tahu istilah sekarang tentang ilmu ketatanegaraan. PPKN, Pak. Ya, PPKN. Sudah dididik kita di situ. Sudah diperkenalkan kita. Bahkan pun lambang-lambang partai dulu diperkenalkan kita. Sudah. Jadi pemerintah nggak boleh kita salahkan. Nah, kita partai politik sekarang harus kita, kalau ingin milenial atau siapapun, segmen manapun kita, harus kita rekrut dengan cara apa? Contoh seperti tadi saya katakan itu. Kan strategi cara kami itu. Kami ajak buka puasa bersama remaja-remaja itu. 2000, dia kan ngomong sama bapaknya. Ngomong sama adiknya, enak kami dengan Partai Golkar. Iya, kami juga dibagi sarung, makan kami di hotel. Nah, diceritakan itu menjadi, apa cerita yang baik. Pendidikan politik kami sebelum berbuka itu kami lakukan pendidikan politik secara singkat, baru siraman rohani, ada hiburannya, ada ilmu agamanya di situ. Tertarik kita buat. Sampai selesai itu nggak ada yang pulang, disalami sampai begal tangan ini, nyalaminnya sampai begal. Bang Rizky, nah, rasa kebanggaan itu. Siap. Begitu cara kita. Terima kasih Bang Agus. Ini gara-gara Mbak Vanessa jadi seru nih ya, Pak Tony sama Pak Yudi ya. Jadi sebenarnya PKN pun sudah melihat dari awal strategi untuk anak muda itu memang sudah dibina sejak SD, dan bahkan undang-undang pun sudah mengatur bahwa warga Indonesia itu punya hak untuk berpolitik. Gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman yang di-share dari luar untuk di dalam. Makanya saya punya kutipan untuk anak muda sekarang,
melihat Indonesia itu jangan dari dalam aja, tapi dari luar. Saya setuju itu. Karena apa? Ilmu itu bukan sekedar menikmati untuk diri sendiri gitu, tapi yang bermanfaat untuk orang lain ya Bang ya. Jadi memang sudah diajarkan dari ideologi dan agama pun, kalau kita berbuat baik yang bermanfaat untuk sekitar. Nah, harusnya partai pun juga melihat itu gitu loh. Apakah partai ini bermanfaat untuk masyarakat? Apakah penting di tengah-tengah masyarakat gitu? Walaupun idenya dari A sampai Z kita lakukan, tapi memang tidak bermanfaat ya nggak mungkin gitu loh. Karena mereka melihat, oh ya udah, politik ini sebagian besar 60% generasi Z menentukan. Oh ya jangan salah, menentukan belum tentu bisa menduduki sepenuhnya. Tapi kita tetap butuh pengawalan. Oh yang senior ini mengayomi, yang junior mengikuti, kan seperti itu. Jadi kalaupun ada yang melihat, oh ini ada toksik nih, kan melihatnya seperti itu. Oh ini ada kendala nih, ya harusnya jangan dilihatnya ya udah itu hambatan, enggak. Jadi anak generasi Z itu melihat, oh ini solusinya gimana ya. Nah PKN pun menyediakan itu, karena orsap-orsap yang kita bina pun jangankan anak muda dan senior itu kita join gitu, kita gabungkan di situ, karena kan pasti ada formula khusus yang akan diciptakan untuk Indonesia lebih baik. Seperti itu Bang Agus. Ya. Terima kasih. Sudah terpuaskan belum Bang Rizky? Ya. Sudah terpuaskan dengan apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Sangat menarik hari ini ya, karena memang saya pribadi memang setuju banget pendidikan politik ini memang harus dari dasar, harus dipelajari. Kenapa? Karena sistem dari Amerika sendiri itu saya sangat memang kenapa nggak kita tirukan di Indonesia, biar kita tidak kaget pas nanti pemilihan itu, oh kita udah tahu nih gimana ya tentang politik, jadi nggak ada terselubung. Nah sebenarnya sendiri menurut dari pandangan saya, kenapa beberapa dari kita tuh teman-teman yang tadi dibilang bisa jadi mungkin di pikiran beberapa teman politik ini racun ya. Sebenarnya sih simpelnya karena tadi kurang pendidikan tadi di awal. Nah, ketika nanti pemerintah mulai melek nih dengan anak-anak muda, udah mulai dari 15 tahun seperti yang tadi dibilang, itu sebenarnya tuh jenjang seperti jam terbang buat teman-teman. Ketika nanti umurnya udah pas pemilihan itu dia udah tahu, oh bagaimana cara cari pemimpin yang benar, oh bagaimana cari visi misi yang sesuai, oh mana nih partai politik yang, jadi dia udah nggak kaget. Nah kebanyakan dari anak-anak muda sekarang tuh kaget ketika di umurnya, oh tiba-tiba umurku udah hak memilih nih, pas dikasih turun, adalah mas aku nggak percaya karena kaget tadi. Nah bentuklah sama oknum beberapa politik tuh yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Nah, muncullah dari hal yang sesimpel itu, jadi tidak percaya. Jadi itu, artinya partai-partai politik itu masih memanfaatkan momen 5 tahunan. Artinya begini, mendekati pemilu baru turun. Nah iya sebenarnya harusnya partai politik ini jangan waktu mendekati besok udah mau terjun nih partai politik. Kenapa nggak dari 5 tahun sebelumnya? Kenapa? Kalau menurut saya, pandangan saya, karena tadi mungkin masalah lebih kayak nanti aja lah, udah mendekati aja biar teman-teman ingat. Sebenarnya salah. Kenapa nggak di jauh hari? Itu salah satu bentuk strategi partai politik yang bisa membuatkan sebelum hari H, sebelum tahun depan pemilu itu udah dipreparekan, dibikin program-program untuk bikin apa nih, ayo kita pelajari tentang politik ini bagaimana polanya. Jadi anak-anak tuh nggak kaget, teman-teman tuh nggak kaget. Nah dan saya sangat-sangat setuju untuk kita untuk memperubah hal-hal yang tadi itu untuk dipelajari anak politik tentang dari usia yang sekarang masih muda gitu loh. Nah dan untuk siapa yang menjelaskan, contoh kasarnya di umur yang 15 tahun yang masih muda, yang saya pengenkan itu adalah yang menjelaskan tentang politik itu adalah yang independen, yang ibaratnya tidak ada pro dengan politik A, B, C. Jadi itu yang bikin, contoh dari program-program politik A, dia menjelaskan tentang ilmu dasar politik. Cuman kasarnya nanti kan orang berpikir, anak-anak berpikir, oh terselubung nih, oh ini nih. Nah kenapa nggak dibentuk dari pemerintah itu sendiri untuk salah satu bentuk independen yang emang menugaskan untuk menjelaskan apa itu politik, apa itu caranya, bagaimana kita memilih pemimpin yang benar, bagaimana kita mempelajari visi misi yang benar, bagaimana untuk mempelajari agar Indonesia lebih baik lagi. Jadi independen. Nah biar dia yang mencari tahu tentang politik A, B, C, D. Jadi biar dia sendiri yang memilih, karena memang pada dasarnya anak muda sendiri itu dia udah tahu politik mana yang dia pengen, dia partai mana dia udah tahu. Karena di era sekarang teknologi itu sangat canggih. Kita bisa bikin aja politik partai yang paling bagus di Indonesia, partai yang bisa semua di Google. Jadi untuk alasan tidak tahu tentang partai politik itu nggak mungkin. Cuman tadi kurangnya edukasi itu, kurangnya ada program-program pemerintah
tim-tim independen yang ibaratnya memang ini digerakkan khusus dari pemerintah Indonesia untuk memberitahukan ini loh politik-politik. Nah kalau itu yang tadi menggunakan ternyata faktanya kan partai-partai politik masih memanfaatkan event 5 tahunan. Jauh sebelum pemilihan mungkin tidak nampak. Nah, apakah itu sekaligus membantah tadi pernyataan bahwa sebenarnya partai politik menggunakan anak muda hanya sebagai objek, kalau seperti itu, tidak menggunakan sebagai subjek? Apakah seperti itu? Jadi cuma diperlukan aja nanti ya pas 5 tahunan. Itu jadi kan itu. Jadi ngerasanya tuh anak muda tuh seperti itu. Jadi kayak pas butuh doang nih dekat-dekat kami. Nah, itu jadi sebenarnya strategis tadi itu yang dipakai mungkin sebelum partai politik, sebelum partai bakal tahun depan kan udah di-prepare kan tuh adalah satu teknik juga sebenarnya. Biar tidak kita tuh cuman pas butuh baru cari kita. Butuh cari anak muda. Nah, salah. Sebenarnya itu tadi. Mungkin tadi ada gap apa yang dari pusat atau gimana, itu yang harus bisa kita ubah gitu. Dari teman-teman. Mungkin kita duduk santai, kita dari partai A banyak semua kita duduk nih, banyak. Jadi kasarnya enggak cuman salah satu partai. Kayak gini saat hari ini kan kita rame nih partai kumpul dan saya sebagai mewakili teman-teman kan enak nih kita sebagai umum ya, general. Jadi kayak kita ngobrol, ini loh permasalahan kita. Ini enak daripada kita satu orang partai mengajak ini, jatuhnya nanti si anak muda itu sendiri kayak takut, aku ngapain ya nanti di ini ya, nanti ada ini. Nah itu dia emang enak sebenarnya ada tim-tim dari pemerintah pusat sendiri yang membentuk tim independen untuk mempelajari politik itu, biar kita tuh enak, biar kita tuh bisa bersuara. Ini kita bisa gunakan sosial media untuk berpolitik sebenarnya, nggak cuman langsung di lapangan kan, demo udah ada di internet, bikin aja konten tentang perdemoan. Nah, karena kita kan bebas berpendapat asalkan sesuai dengan kodratnya lah, nggak mungkin kita bahasanya gimana, harus ada struktur etika lah gitu. Jadi begitu sih kurang lebih. Memang saya setuju banget untuk pendidikan politik tuh harus dikejar sekarang, dipelajari sekarang, dan jangan sampai mendekati hari H baru dipelajari.